dokter itu kan prestis sekali, apalagi kalau sudah mahasiswa kedokteran, kalau mau cari pacar tuh ya tinggal milih gitu loh. Gitu ya. Wah, kalau saya ngomong sama Malaysia, wah kamu bikin peraturan macam-macam, nanti kita nggak bisa nggak bisa memenuhi peraturan itu. Wah, no, don't worry, you just make the bed pan very simple and then export to Malaysia, katanya dia. Jadi saya ini merasa tertantang dan terhina, mosok kita ini aja hanya disuruh bikin tempatnya BAB gitu loh Pak. Ya. Jadi saya marah. Wah, waktu itu mulai istilahnya ya terangsang untuk ya kita harus jangan kalah sama Malaysia. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, hari ini saya kedatangan seorang pengusaha yang sangat luar biasa ya. Sangat low profile ya. Dan profesinya juga seorang dokter, tapi bisa menjadi pengusaha yang sangat sukses, terutama di bidang alat-alat kesehatan. Siapakah dia? Dr. Jamie Hartanto. Terima kasih Pak. Wah, terima kasih sekali Bapak bisa meluangkan waktu, bisa sharing-sharing yang bisa memberi inspirasi kepada Sobat Sukses ya. Banyak milenial sekarang ini kan maunya belajar ya. Dan belajar bisa dari para pengusaha yang sudah top, yang sudah sukses. Nah, saya tertarik ini profesi dari Pak Jamie ini kan dokter ya, seorang dokter ya. Itu memang apa dari kecil itu Bapak orang tua semua itu keluarganya juga profesi dokter atau pengusaha ya? Jadi Pak boleh cerita sedikit ya Pak ya? Iya, musik masa kecil ya. Awalnya saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Hermanto. Oh iya atas undangan, jadi saya appreciate sekali karena memang mungkin kita bisa sharing ya Pak istilahnya Pak, saling mengisi. Jadi pengalaman saya tuh ya enggak banyak-banyak benar gitu loh Pak. Wah, Bapak ini merendah lagi. Tapi memang awalnya ini orang tua saya ini Pak, orang tua saya ini pengusaha gitu. Oh, pengusaha ya. Di bidang ya istilahnya tuh kita tuh kan tinggalnya di Situbondo ya Pak, di desa Pak ya. Jadi banyak istilahnya ya ada kelontongnya, mungkin ada gulanya, tepungnya dan semua itu ada Pak ya. Jadi kita terutama Situbondo itu banyak gula gitu loh ya. Palawija ya. Palawija, tapi palawijanya mungkin lebih banyak di gula ya Pak ya. Jadi kita itu banyak tanaman tebu dan ada 5 pabrik di sana. Dan jadi saya terbawa arus itu Pak. Jadi sejak kecil sudah mulai diajarin entrepreneur oleh orang saya Pak. Jadi SD itu ya jaga toko, ya sudah mulai di gudang gitu ya. Nah, saya sekolah juga SMP di sana. Habis selesai SMP saya hijrah ke Surabaya Pak. Tapi waktu kecil itu punya cita-cita jadi apa Pak? Ya cita-cita waktu kecil ya kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter gitu. Iya. Kan kerja kecapean nih mimpi yang pertama ya. Ya karena keren dokter ya Pak, keren gitu. Iya betul. Tapi memang dengan adanya cita-cita itu kita bisa membawa suatu Pak, keinginan dan suatu usaha. Jadi karena mimpi atau suatu cita-cita itu penting Pak, karena kalau sudah ngomong dokter gitu, setiap orang dokter ya kita harusnya jadi gitu. Itu yang saya lihat. Yang ada hubungan dengan kedokteran Bapak mesti lebih atensi gitu ya. Jadi akhirnya setelah lulus SMA kuliah di Udayana ya. Kuliah di Udayana. Jadi ke Bali ya. Iya, ke Bali. Jadi di samping juga dekat dengan kalau kita pulang, jadi juga di Bali waktu itu memang suasananya masih suasana juga tidak terlalu seperti Surabaya gitu loh Pak. Jadi waduh di sana saya masuk tahun 74 ya Pak ya. Ya kalau masih ada hewan berkeliaran babi kemana-mana itu masih kelihatan gitu loh Pak. Iya. Jadi kalau masih tidak pakai baju kelihatan itu dadanya itu kelihatan gitu loh Pak. Itu tahun 74. Ya, dan saya selesai tahun 80. Kemudian saya ditugaskan di puskesmas Pak. Ya itu ceritanya awalnya begitu. Jadi Bapak memang setelah lulus dari dokter umum ya itu ya? Dokter umum. Bapak ditugaskan itu di beberapa daerah atau juga saya waktu itu memilih Timur Leste, tapi nggak dapat Pak, karena saingannya banyak. Kenapa kok Timur Leste? Karena
Timur Leste dipilih waktu itu kalau sudah 1 tahun tugas, kita langsung bisa ngambil spesialis, Pak. Oh, lebih pendek. Lebih pendek, ya. Kalau di NTT, di mana NTT, di Irian Jaya dan lain itu 2 tahun. Wow. Tapi kalau di Jawa 5 tahun gitu. Wah, tantangan untuk menjadi seorang dokter itu berat sekali ya. Belum lagi waktu mau masuk sekolah kedokteran biayanya juga besar sekali ya. Waktu itu biaya memang besar ya. Tapi memang ya begitulah. Dokter itu kan prestis sekali, apalagi kalau sudah mahasiswa kedokteran, kalau mau cari pacar tuh ya tinggal milih gitu loh. Wah, gitu ya. Wah, ini Pak Jimmy kelihatan banyak pacar ini. Iya. Jadi waktu itu Bapak di puskesmas selama berapa lama ya Pak ya? Atau pindah-pindah? Saya di puskesmas tuh di Jember, daerah Jember Pak ya. Di daerah Jember itu kurang lebih hanya 2 tahun. Oh, enak dong ya, dekat sama situ. Ya, benar. Dan juga banyak keluarga di Jember, sehingga kalau banyak tuh mau pasien tuh mau di referral tuh gampang gitu loh, Pak. Gitu. Dan juga praktek di Jembernya, di kota Jembernya. Iya. Tapi karena masih single Pak waktu itu, dan juga di desa, dan juga kalau di puskesmas obatnya tuh saya ingat hanya 3 macam Pak. Tetracycline, Antalgin, Paracetamol gitu ya. Obat suntiknya itu Silomidon injeksi gitu ya Pak. Ya. Dan itu sekali suntik biasanya langsung beberapa pasien ya Pak. Zaman itu ya. Dan di steril ya. Ya, kebetulan daerahnya banyak dari Madura ya Pak ya. Karena saya juga pintar bahasa Madura gitu loh. Wow, okay. Saya cuma tahu Dek Remar ya. Jadi pasti bahasa Madura. Jadi di sana setelah begitu, terus kemudian pengalaman saya di sana banyak Pak. Antara lain itu hampir 1 tahun, 2 tahun itu, waduh, kok obatnya tetap aja gitu loh Pak. Suntiknya minta 2 kali, bokong kanan, bokong kiri gitu loh. Terus yang disediakan juga ternyata seiringnya itu speknya itu cuma 2 biji sehari. Iya. Gitu. Karena harus dicuci alkohol ya. Iya benar, cuci alkohol, suntik lagi. Waduh. Sampai kadang-kadang suntiknya tuh mendal gitu. Mendal kan ada tajamnya itu. Tumpul. Iya. Nah itu akhirnya saya pikir, aduh ini bosen 2 tahun ini gimana? Jangan sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun ini bisa nggak dapet pacar, bisa ilmunya juga payah gitu loh Pak. Jadi saya cepet-cepet ngambil mencari peluang untuk sekolah lagi gitu loh Pak. Ngambil spesialis tapi ditolak Pak karena baru 2 tahun kan kerjanya gitu. Ingin ngambil spesialis apa waktu itu Pak? Nah akhirnya saya ngambil scholarship Pak yang dibiayai oleh Simeo. Saya ngambil di Bangkok waktu itu, di International School untuk ngambil Master Public Health gitu loh Pak. Jadi itu way-out-nya juga ya seneng Pak di Bangkok kan, waduh ini luar biasa kan gitu kan. Oh jadi Bapak ngelanjutin studi di Bangkok setelah 2 tahun? Ya ngambil MPH-nya Pak. Ngambil MPH. Masternya ya? Ya masternya. Jadi nggak jadi ngambil spesialis? Nggak jadi spesialis. Saya pikir nanti pulang dari sana sudah 5 tahun saya boleh ngajukan lagi gitu. Akhirnya setelah spesialis saya pulang. Terus kemudian ternyata ditugaskan mulai di istilahnya tuh struktural Pak. Jadi ada jabatan untuk satu manajemen, ada memimpin berapa puskesmas dan lain-lain itu Pak. Iya. Tapi yang pada waktu di puskesmas, pada waktu di dinas kesehatan di Jember itu semuanya tuh ada story, ada hal-hal yang membekas pada saya. Kok alat kesehatan ini kok sangat kurang sekali gitu loh Pak. Mau pakai ini nggak ada, mau pakai ini nggak ada, mau pakai sopetnya tumpul-tumpul. Nah ini ya jangan seperti dulu. Kalau dulu kan nggak ada istilahnya, kalau ngambil sop itu sopnya terus dicuci pakai alkohol terus disop lagi Pak. Nah, bahaya gitu. Iya. Tapi Pak Jimmy waktu di Bangkok ngambil berapa tahun itu Pak masternya? 1 tahun. Nah, karena setelah Bapak ambil 1 tahun itu, Bapak punya keinginan, mimpi atau visi bekerja atau memang kembali ke puskesmas? Saya tidak punya pilihan Pak, karena habis disekolahkan istilahnya itu Pak. Oh, jadi ada tugas ya? Ya ada tugas, jadi kembali ke dinas kesehatan untuk istilahnya bekerja di sana. Selama berapa lama Pak? Saya waktu itu kepingin sampai 5 tahun kan Pak. 5 tahun setelah itu sekolah ditolak Pak gitu. Setelah dari Bangkok itu pun juga ditolak lagi untuk ngambil spesialis. Yang ngambil spesialis karena kamu sudah sekolah, terus sudah ini ya sudah membantu saya mimpin di Jember kan gitu kan. Nah kan di Jember ya namanya bujang Pak. Jember ini kan
kecil, wah, kepingin pindah Surabaya gitu loh, Pak. Akhirnya diproses gimana caranya pindah Surabaya. Menjadi dokter umum juga? Menjadi dokter tapi ditugaskan di Kanwil, Pak, Kanwil Kesehatan. Di Kanwil. Nah, Kanwil Kesehatan, terus kemudian dari sana saya sudah mengetahui gimana caranya manajemen. Waktu itu juga belajar alat kesehatan, kemudian belajar gimana pemasoknya dan lain-lain. Hampir semuanya itu 99% import, Pak. Ya. Jadi kita tidak ada yang memproduksi. Oke. Nah, tapi itu, Bapak awal bekerja itu bekerja apa dulu, Pak ya? Untuk yang di Surabaya. Untuk karir Bapak waktu setelah jadi dokter itu tadi? Setelah jadi dokter dulu, sebetulnya betul-betul jadi dokter, Pak. Jadi di puskesmas, di puskesmas, ya. Tapi Bapak ada seperti obsesi ingin menjadi pengusaha. Betul, karena saya pikir dokter ini ya pertama kali kan dibayar uangnya saya simpan itu, Pak, Rp500 Pak ya di puskesmas itu. Terus beberapa minggu lagi dibawain telur, dibawain ayam gitu. Saya pikir ya ini terjadi betul, Pak. Saya pikir waktu itu nggak akan terjadi, tapi terjadi betul. Jadi simpen uang 500 tuh dilaminasi gitu. Pikir-pikir, waduh, ini kalau jadi dokter umum nggak bisa kaya gitu, Pak. Karena jiwa bisnis Bapak kan sudah ada ini waktu masih kecil, waktu remaja ya. Ya. Jadi saya pikir setelah di Surabaya, tapi waktu itu untungnya di Jember tuh masih income-nya lumayan besar, Pak. Lumayan besar karena prakteknya rame. Tapi begitu pindah Surabaya, pasiennya itu tidak sampai 10 gitu loh, Pak. Terus saya beli apotek ya, Pak ya. Terus kemudian jadi Bapak punya apotek? Betul punya apotek. Beli apotek. Ya, namanya jiwa bisnisnya besar, Pak ya. Kalau income-nya sehari itu udah sampai sekian, sebulan sekian, waduh ini istilahnya hidup layak ini ya lama gitu loh, Pak. Jadi harus punya duit gitu loh. Kalau di Jember masih bisa ngoyok dengan pasiennya. Kalau Surabaya nggak bisa, Pak. Ya, kan lama cuma satu perumahan gitu. Akhirnya setelah itu baru saya mikir setelah apotek dan lain-lain saya mau bikin pabrik obat awalnya gitu loh, Pak. Nah, setelah konsultasi dengan beberapa pejabat di Kementerian Kesehatan dan juga di Balai POM ya, Pak ya, Balai Besar POM tuh saya pikir, jangan obat itu terlalu banyak gitu loh. Sekarang pabrik alat kesehatan tuh belum ada katanya. Nah, saya mulai dengan pabrik alat kesehatan itu, Pak. Awalnya begitu. Itu di tahun berapa, Pak ya? Itu di tahun 1995, Pak ya, 1995. 95 ya. Jadi Bapak masih belum memproduksi sendiri ya? Belum, masih istilahnya menjadi PBF. PBF dan menjadi PAK, jadi pedagang alat kesehatan gitu loh, Pak. Jadi masih waktu itu masih beli dari pihak ketiga ya? Ya, betul. Jadi pedagang alat kesehatan sambil mencari peluang-peluang gimana cara dirikan pabrik alat kesehatan. Tahun 2020 kita mulai beli tanah ya, Pak ya, dan kemudian kita mulai kepingin punya pabrik. Bapak jadi waktu tahun 95 itu tadi masih bekerja juga sebagai dokter atau sudah tidak ya? Masih, Pak. Jadi praktek saya masih terus sampai tahun 98 ya, Pak ya. Dan jadi tapi sudah waktu itu saya mengundurkan diri dari Kanwil ya, Pak ya. Karena di Kanwil itu yang saya bayangkan bisa istilahnya itu bekerja sambil dinas sambil bekerja itu ternyata full di sana sampai kalau bekerja itu bisa sampai jam 7-8 malam gitu loh, Pak. Tidak selesai karena misalnya di manajemen dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya saya karena juga masalah keluarga, waktu itu ada istri saya ada sakit gitu, Pak ya. Jadi saya akhirnya ya sudah memilih, ya kita harus memilih mengundurkan diri dari pegawai negeri gitu loh, Pak. Itu tahun berapa, Pak? Ya itu tahun 95. 95 ya. Nah, gitu. Kalau Pak Jimmy meritnya kapan? Saya meritnya tahun 89, Pak. Berarti sudah punya anak waktu itu ya? Sudah punya anak, waktu itu istri harus berobat, kemudian anaknya 2 masih kecil, jadi saya kemana-mana ya bawa anak itu gitu. Jadi waktu ingin mengembangkan bisnis untuk alat-alat kesehatan, mendistribusikan ya awalnya, itu memang Pak Jimmy punya visi atau mimpi yang lebih besar lagi waktu itu ya? Ya, jadi gini Pak, saya lihat bahwa setelah kita mulai kerja distribusi, saya melihat bahwa ternyata
kita tuh peluangnya akan sangat menjadi besar. Kenapa? Kita ini tidak ada yang produksi, Pak. Ya. Bilang 99,9% itu import. Oke. Nah, terus kemudian yang paling sederhana waktu itu saya pikir saya mau bikin semacam bedpan ya Pak, bedpan stainless gitu ya Pak, bedpan stainless. Wah, saya bilang bisa bikin bedpan stainless, kemudian kita jual seluruh rumah sakit, waduh untung banyak gitu ya. Ternyata waktu itu saya bawa contohnya bedpan yang import itu, saya bawa ke Mas Pion gitu ya Pak, saya minta cetak ini, moldnya aja harganya waktu itu saya ingat moldnya Pak, ya, moldingnya itu 75 juta. Oke. No, saya bilang kok mahal sekali saya bilang. Kalau saya import itu dapat 1 kontainer Pak waktu itu Pak. Wah, lebih baik import aja, ikut-ikut import. Nah, itu awalnya saya berpikir ternyata tidak mudah untuk produksi dalam negeri. Nah, akhirnya kita import. Nah, ini juga Pak, setelah kita terjun di alat kesehatan, kita mulai berhubungan dengan pengusaha-pengusaha, berhubungan dengan negara-negara ASEAN Pak. Nah, negara-negara ASEAN itu ternyata Malaysia, Thailand, kemudian Singapura itu maju sekali. Vietnam juga mulai maju. Dan pada waktu saya jadi, karena saya ya istilahnya bahasa Inggrisnya juga karena saya sudah ngambil master, sudah bisa ya Pak ya, jadi bisa mewakili pengusaha di Indonesia ini untuk duduk bersama-sama pengusaha ASEAN gitu loh Pak. Wah, kalau saya ngomong sama Malaysia, wah kamu bikin peraturan macam-macam, nanti kita tidak bisa ini, tidak bisa memenuhi peraturan itu. Wah, no, don't worry, you just make the bedpan very simple and then export to Malaysia katanya dia. Jadi saya ini merasa tertantang dan terhina, mosok kita ini aja hanya disuruh bikin tempatnya BAB gitu loh Pak. Bedpan itu. Jadi saya marah. Wah, waktu itu mulai istilahnya ya terangsang untuk ya kita harus jangan kalah sama Malaysia. Saya kemana-mana Pak, jadi ke Malaysia, ke Singapura, ke Penang, ke Thailand untuk melihat pabrik-pabrik mereka gitu loh Pak. Nah, sambil istilahnya juga beli sama mereka gitu loh Pak. Awalnya gitu, karena kita ini di sini Pak, di Indonesia ini tidak ada sekolah yang ngajarin tentang alat kesehatan Pak. Waktu itu bayangkan aja kalau 99% import dan orang sudah keenaan dengan import itu, dan tidak ada peraturan pemerintah yang mendukung harus produksi dalam negeri gitu loh Pak. Jadi semuanya mau import gitu loh. Nah, itu awalnya di sana gitu loh Pak. Jadi waktu Bapak mendistribusikan itu dari sisi sales atau omsetnya itu juga setiap tahun ada kenaikan? Ya, naiknya luar biasa Pak. Karena di samping itu juga karena kita karena saya duduk di pemerintahan waktu itu mengerti tentang bagaimana tender-tender kan Pak. Tender dan juga kita ada semacam suatu asosiasi. Saya masuk di asosiasi gabungan pengusaha alat kesehatan. Di sana belajar gimana tender. Dan akhirnya makin hari makin besar gitu loh Pak. Yang Bapak distribusikan apa saja Pak yang unggulan waktu itu Pak? Waktu itu sebetulnya banyak, misalnya surgical instrument, kemudian seperti pasien monitor, seperti alat suntik dan lain-lain, seperti istilahnya BMHP. BMHP itu bahan medis habis pakai. Kalau di bahasa Inggris kan namanya medical disposable. Dan sekali pakai dibuang ya Pak ya. Seperti urine bag gitu. Ya, urine bag. Nah, itu ada cerita lucu Pak kalau urine bag. Jadi setelah kita ini bikin urine bag itu kan saya pikir seperti balon-balon pelembungan itu loh Pak. Kalau mau bikin apa kan tinggal di seal kemudian bisa gitu Pak ya. Wah, saya mulai cari itu di seal, ternyata bocor Pak. Kemudian saya ini bikin, siapa yang bisa bikin urine bag? Kemudian ada bulan waktu saya ke Singapura ketemu sama orang expatriate gitu ya Pak ya. Wah, dia bilang saya ahli bikin urine bag katanya. Bayangkan aja urine bag kita nggak bisa cara bikinnya loh Pak. Oke, kalau gitu saya ingat masih, ya sudah kalau gitu kamu tinggal di Indonesia, saya bayarin 1 bulannya 25 juta. Kita kontrak 3 bulan 75 juta. Kamu ajarin saya bikin urine bag. Beli mesin waktu itu? Dia ngajarin beli mesin, terus masuk seal-nya itu harus dari Australia, saya beli. Kemudian kita mulai bikin urine bag gitu loh Pak. Karena waduh, made in Indonesia gitu, bangga sekali Pak, made in Indonesia. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2000, sekitar 2000
2003 2004 ya Pak ya. Jadi Bapak mulai produksi sendiri itu mulai tahun berapa Pak? Sebetulnya saya produksi tahun 2002 sudah mulai mau produksi. Produksi apa Pak awalnya? Jadi kita beli waktu itu mesin ethylene oxide gas Pak. Untuk sterilisasi. Ya. Karena semua alat kesehatan itu lebih banyak harus disterilisasi. Ya, satu chamber itu kira-kira mungkin sekitar untuk 6 meter kubik ya Pak ya. Nah, waktu itu saya beli, terus kemudian gimana caranya mesin injection mahal, mesin ini mahal-mahal. Ya udah, kita beli mesin blister, beli mesin packing dan lain-lain, semua itu kita beli, kecuali injection karena kita beli molnya aja ratusan juta kan gitu kan. Gimana ya, kita beli terpisah Pak, searing terpisah, spetnya itu plunger-nya sendiri, barelnya sendiri, gasketnya sendiri, jarumnya sendiri, itu dirakit Pak, dirakit. Setelah makin hari makin rakit, makin banyak kita beli mesin assembly. Nah, setelah makin banyak lagi kita bisa injection ini. Nah, beli jadi mesin terus injection. berkembang ya Pak ya. Nah, di awal 2002 itu modalnya Bapak berarti dari keuntungan selama distribusi selama 10 tahun itu ya Pak ya? Betul, tapi juga dari orang tua ya Pak ya. Orang tua juga disupport ya? Disupport, betul. Tidak ada pinjaman dari bank Pak? Enggak Pak. Enggak ya? Jadi untung itu tahun 98, juga tahun 99 berapa Pak yang krisis ya? 97, 98. 98 kita enggak ada pinjaman bank sehingga juga itu waktu Bapak masih distribusi, masih belum punya pabrik. Betul. Jadi selama distribusi Bapak waktu awal didistribusi itu modalnya juga dari orang tua. Ya, sebagian dari orang tua, sebagian dari hasil praktek gitu loh Pak. Iya. Dulu kalau dokter dulu kan agak komersil Pak, ada sponsornya gitu loh Pak. Dok pakai merek ini nanti saya kasih sponsor 3 bulan dapat mobil gitu kan. Itu saya mengalami gitu. Ya, jadi dari hasil itu Bapak bisa pakai untuk modal distribusi ya. Betul. Dan setelah 10 tahun Bapak menginjak ke manufacturing. Betul. Karena dari sisi jumlah semuanya juga meningkat ya, jadi visible lah untuk dibuat sendiri ya. Betul. Nah itu mulai ada merek OneMed itu juga tahun 2002. Tahun 2000 itu sebetulnya sudah ada merek OneMed ya, kita patenkan. Sebelum Bapak punya pabrik sudah. Karena waktu paten. Distribusi kan saya sudah bisa OEM ya Pak ya. Iya. Kalau nggak salah merek OneMed itu tahun 97-96 gitu Pak ya, saya sudah punya merek. Jadi Bapak waktu OEM, Bapak sudah pakai merek sendiri? Ya, jadi waktu itu juga kita punya merek ya Pak ya, namanya untuk tes hamil Quick and Sure Pak. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 9. Waktu distribusi itu ya? Iya, distribusi kan kita bisa OEM ya Pak ya? Iya. Bisa OEM, bisa... OEM di mana Pak? Di Amerika waktu itu Pak. Di Amerika. Untuk tes hamil Pak itu Pak. Import dari Amerika? Betul. Jadi waktu itu masih langka Pak, tes hamil dalam tempo 1 menit sudah bisa tahu hamil apa tidak kan itu. Jadi saya terinspirasi waktu ke Australia, ada satu pagi-pagi saya makan di Wilson Road kalau nggak salah, itu ada orang nawarin koran itu namanya quick and apa gitu loh Pak ya, saya lupa. Loh, ini maksudnya pagi ada sudah nawarin ada quick, ada apa itu. Wah, ini kalau tes hamil saya namakan Quick and Sure kan gitu Pak. Jadi akhirnya mulailah kita bikin registrasinya. Waktu itu susah Pak, tapi kita akhirnya bisa dapat registrasi. Akhirnya mulai dengan Quick and Sure itu tes hamil gitu. Sampai sekarang tes hamilnya kita namanya OneMed gitu Pak ya. Sudah bagus sekali penjualannya. Jadi di awal-awal itu pure import semua ya Pak? Betul, import semuanya. Wah, Indonesia waktu itu penduduk kan juga sudah ratusan juta, 200 juta sudah. Dan kalau kita dibandingkan negara ASEAN aja, kita ini kalah luar biasa Pak. Dan karena kebijakan pemerintah dan juga karena kebiasaan untuk import ya, jadi tidak ada orang mau bikin pabrik gitu Pak. Nah, kalau pada waktu saya sudah bikin pabrik, sudah mulai produksi, sudah mulai kelihatan hasilnya, salah satu makanya saya pikir dulu orang-orang yang pabrik obat yang besar-besar ya Pak ya, seperti Kalbe, seperti siapa itu, kenapa kok tidak mau bikin pabrik alat kesehatan, saya pikir gitu. Ini juga akhirnya saya terjawab, karena pabrik alat kesehatan ini kalah sama import Pak. Jadi jauh lebih gampang import, kemudian kita jual, tidak ada resikonya daripada kita ini bikin.
Itu sejak dulu Pak, sejak tahun 2002 benar, itu. Benar. Tapi Bapak tetap memutuskan untuk membuat pabrik sendiri? Iya, betul Pak. Karena ya kalau di kalangan kita waktu itu ditanya, kamu jadi apa? Ya saya jadi pedagang alkes. Kok pedagang kok tidak jadi pengusaha katanya. Ya. Pengusaha mikirnya harusnya jangkanya lebih panjang ya Pak. Bukan trader ya. Ya, bukan trader, bukan broker gitu loh Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ya kepingin pakai das jadi pabrikan gitu Pak. Kan boleh punya cita-cita gitu loh. Jadi di awal memproduksi sendiri itu bukan malah alat tes kehamilan itu bukan ya? Bukan. Itu pada waktu itu sampai saya tahu bahwa setelah ikut pameran ya Pak. Pameran itu tahun kalau nggak salah sebelum 95-96 saya sudah ikut pameran di Düsseldorf. Itu nyari informasi pameran di Jerman aja di Düsseldorf itu juga bingung Pak. Mau ke sana juga bingung gitu loh Pak. Karena kurangnya informasi gitu loh. Akhirnya satu teman Jakarta yang juga pengusaha alkes, dia belum pernah ke sana dan juga dia kerja travel agency. Ayo bareng-bareng ke sana katanya. Ayo kita beli tiket gitu. Turunnya bukan di Düsseldorf Pak, turunnya di Frankfurt gitu loh Pak. Terus dari Frankfurt ke Düsseldorf saya bilang naik apa ini? Naik taksi aja katanya. Saya bilang, waduh, ini dekat naik taksi enggak jauh katanya. Terus tinggalnya nanti di mana? Tinggalnya di Frankfurt lagi katanya. Jadi balik dari Frankfurt ke Düsseldorf ke Frankfurt lagi Pak. Waktu itu musim dingin memang Düsseldorf kan selalu namanya Medica ya Pak ya pamerannya. Itu selalu di bulan-bulan November gitu ya Pak ya. Dingin, jadi antri taksinya itu bisa sejam kedinginan gitu loh Pak. Dan kita harus balik ke Frankfurt lagi gitu loh Pak. PP ya. PP gitu loh. Nah itu pertama kali saya di Düsseldorf. Terus kemudian dari sana saya mulai melihat pameran-pameran. Oh ternyata tes hamil ini bukan dibuat di Amerika aja, bisa dibikin di China, bisa dibikin waktu itu Malaysia, Vietnam, Thailand itu belum ada Pak. Jadi saya selalu membandingkan itu kalau melihat tuh gimana sih negara tetangga kita. Kalau mereka belum bikin ya berarti kita masih punya kesempatan luar biasa. Nah akhirnya saya waktu itu ke China mulai mencari bahan, kemudian ya awalnya cutting Pak. Jadi beli lembaran gitu di cutting gitu Pak ya. Kemudian kita punya QC-nya karena semua alat kesehatan itu yang paling penting kan adalah keamanan, QC dan juga istilahnya fungsinya. Jangan nanti tes hamilnya positif tapi tidak hamil gitu kan. Akurasi ya. Akurasi. Terus kemudian setelah bisa kemudian kita mulai mencari antibody, antigennya, kemudian istilahnya conjugated pad-nya dan lain-lain semua akhirnya dibikin full dibuat diproduksi dalam negeri gitu loh Pak. Tahun berapa itu Pak? Itu baru-baru kira-kira 6 tahun yang lalu ya Pak ya. Dan itu kita beli know-how-nya sama orang Vancouver ya Pak ya. Sama satu perusahaan di Vancouver Kanada itu kalau nggak salah harus beli bahannya dia totalnya $1 million Pak. Waktu itu gitu loh. Jadi dicicil beli bahan kita produksi sampai know-how-nya dia datang juga Pak ngajarin gitu ya Pak. Sampai kira-kira sekitar 2 tahun selesai gitu kita bebas gitu loh. Jadi OneMed sekarang satu-satunya yang produksi. Sekarang sudah banyak Pak karena kalau tes hamilan ya. Tapi karena sekarang banyak stolnya itu kan lateral flow untuk rapid test ya Pak ya. Lateral flow itu adalah suatu tes kering atau rapid test cepat yang bisa dipakai untuk misalnya apa ya, dengue misalnya, kemudian demam berdarah itu Pak. Misalnya sekarang antigen untuk antibody untuk tes COVID ini Pak. Cuma memang itunya antibodinya IgG, IgM-nya itu kita harus beli Pak, karena kita tidak risetnya sampai di sana gitu loh. Jadi Pak Jimmy waktu ingin akan masuk di manufacturing itu juga punya satu visi nggak ke depannya, arahnya kemana OneMed gitu? Ya kita punya visi Pak, karena saya pikir kita suatu negara, kita adalah negara besar Pak ya. Dengan 200 sekian juta penduduk, ya kita tidak boleh kalah dengan Asian country lah Pak, paling nggak Pak. Dan itu menurut saya akhirnya duduk di istilahnya kelompok-kelompok kerja di Kementerian Kesehatan Pak ya. Ternyata kalau alat kesehatan seperti tahun 98 kita itu infusion set itu
Tidak ada pasokan Pak dari luar negeri karena dolarnya mendadak dari 2.000 menjadi 15.000. Kita tidak bisa beli infusion set Pak. Nah waktu itu saya ingat karena saya waktu itu masih menjabat sebagai ketua asosiasi gabungan alat kesehatan tingkat Jawa Timur Pak. Jadi saya dipanggil oleh Kanwil, dipanggil oleh Dinas Kesehatan, ayo gimana caranya kita mengumpulkan infusion set itu di recycle. Bayangkan aja Pak, kita sampai tidak bisa apa-apa sampai kita mau recycle infusion set gitu loh Pak. Dan harganya infusion set tuh sama setangkir kopi itu jauh lebih murah setangkir kopi karena ya istilahnya gini Pak, infusion set setelah di recycle, kalau sebelum di recycle harganya 50.000. Luar biasa mahalnya kan Pak, kan kita recycle dan bahannya kita tahu kan Pak, kita recycle bahannya tahu. Nah tapi itu tidak lama Pak, mungkin beberapa bulan terus akhirnya kita dapat pasokan gitu loh Pak. Tapi ini yang memikirkan bahwa kalau suatu negara tidak ada sama sekali alat kesehatan, itu akan mempengaruhi ketahanan nasional di bidang alat kesehatan atau setelah ketahanan nasional di dalam negeri gitu loh Pak. Bahaya kalau ada perang itu, kalau tidak ada yang masuk terus gimana gitu loh. Betul. Nah ini Sobat Sukses bisa mendapat inspirasi ya dari Dr. Jemi Hartanto ya. Meskipun profesinya seorang dokter, tapi karena mulai remaja, mulai kecil sudah dididik entrepreneurship dari orang tua ya, sehingga obsesi untuk mengembangkan usaha itu sudah ada sejak usia 30-an ya. Dan akhirnya di tahun 2002 ya, tepatnya waktu itu usia 40 ya, ya. Nah, life begin at 40. Life begin at 40. Jadi waktu usia 40 punya mimpi yang sangat besar ya, bagaimana Indonesia ini jangan hanya tergantung dari impor, tapi harus bisa diproduksi sendiri. Karena Pak Jimmy tertantang dan juga gimana nih Indonesia ini masa dengan negara ASEAN aja juga tidak bisa menang gitu ya. Jadi memang OneMed ini luar biasa, mulai tahun 2002 sudah masuk ke manufacturing sehingga pada saat pandemi ini kita seperti OneMed ini bisa memberi kontribusi ya Pak ya kepada Indonesia ya, terutama Bapak juga memproduksi masker kan sebelumnya. Betul, masker, alat-alat yang mungkin diperlukan pada saat COVID ya. Hampir semua yang ada terkait dengan COVID kita memproduksi Pak. Malah sebelum itu, sebelum terjadinya outbreak di Indonesia Pak ya. Itu bulan Maret saya ingat itu. Maret 2020. Kita malah ekspor kemana-mana Pak. Kita maksudnya dimintain tolong dari misalnya dari China Pak. Mereka duluan ya Pak. Soalnya 2019 sudah kena ya. Betul. Kita mereka kirim pesawat Pak ya. Maksudnya pakai kargo pesawat, satu pesawat bukan diisi manusia tapi diisi orang, maksudnya diisi 1,5 juta masker Pak. Kirim berangkat ke sana. Nah Bapak invest lagi nggak mesin untuk membuat masker itu? Invest Pak. Jadi di tahun berapa itu Pak? Kita setiap saat itu invest. Jadi sampai sekarang kita waktu itu sebelum terjadinya outbreak memang saya sempat ke Taiwan ya Pak ya, sempat ke Taiwan. Memang kalau dulu masker ini Pak, orang nggak mau pakai masker. Nah, tapi saya sudah keliling-keliling ke Taiwan dan lain-lain. Ada Taiwan itu satu perusahaan tidak terlalu besar, bisa kapasitas sehari itu sebulan itu 30 juta pieces. Saya lihat cycle-nya gimana caranya. Saya bilang one day kita bisa produksi 30 juta pieces. Nah sampai saat ini ya sudah lewat Pak 30 juta pieces. Kongres Pak. Jadi waktu krisis itu Bapak benar-benar bisa mensupport masker ya? Bisa. Dengan harga yang juga yang tidak terlalu ini Pak ya. Mahal, kan harga di pasar itu kan berkali lipat, nggak kan karuan ya Pak ya. Jadi harganya itu sebetulnya kita nggak mau naik terlalu banyak ya Pak. Tapi karena bahan materialnya spunbond sama medblond itu naik sekali. Itu masih import Pak? Masih import waktu itu. Tapi sebagian sudah ada produksi dalam negeri. Tapi nggak cukup Pak, ngantri gitu Pak. Kalau medblond itu beli di Taiwan sama di China ya Pak ya. Akhirnya Taiwan juga lock, nggak bisa. Kemudian di China juga nggak boleh, dijaga tentara Pak. Saya sudah bayar nggak bisa keluar gitu ya. Akhirnya di Indonesia aja yang mereka produksi, tapi nggak cukup gitu loh Pak. Nah akhirnya yang ada di pasar kita beli. Nah akhirnya melonjak itu bukan karena kita mau naikkan luar biasa, bukan karena memang bahannya luar biasa naiknya gitu loh Pak.
Tapi sekarang sudah hampir kembali ke normal ya Pak ya. Dan tapi sekarang masih banyak yang import dari China ya Pak ya. Nah itu untuk masker. Untuk masker. Kualitasnya memang bermacam-macam. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah itu orang awam biasanya tidak bisa membedakan. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya betul kita itu kita sudah menghimbau kepada pemerintah untuk kita sudah mampu dengan lebih dari 300 perusahaan dan sekian miliar kita bisa produksi, ya janganlah kita import lagi gitu kan. Itu Pak, itu yang berat. Jadi bahan baku kalau import karena biaya masuk, sedangkan barang jadi malah disupport gitu loh Pak ya. Melayani berapa ini Pak, rumah sakit, toko obat maupun apotek ya Pak? Kita customer rumah sakit itu lebih dari 2.500 Pak ya. Wow. Hampir 80-90% ya Pak. Betul. Kalau puskesmas itu sekarang kan sudah mulai puskesmas itu bisa membeli sendiri, itu hampir separuh dari total 10.000 puskesmas. Wow. Kalau yang toko alkes dan lain-lain, apotek dan lain-lain itu memang agak sulit ya Pak, ratusan ribu ya Pak ya. Dan itu kita sudah mulai istilahnya ada B2B ya Pak ya. Nanti dari yang B2B itu mereka juga retailer. Retailer gitu loh Pak. Itu.